Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, yang terhormat saya ucapkan kepada seluruh dosen pengajar dan dosen pengampu dari mata kuliah Ilmu Penyakit Bakteri dan Jamur, Fakultas Kedokteran Hewan, Universitas Udayana. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan terkait tugas Case-Based Learning 2 dari mata kuliah Ilmu Penyakit Bakteri dan Jamur, di mana pada kali ini saya akan mengangkat studi kasus yang berjudul Ringworm pada sapi Bali. Namun sebelum saya membahas ke pembahasan selanjutnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Ninengah Indra Pratnya Darmayanti dengan NIM 23095111022 dari kelas C. Baik, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu latar belakang kasus. Adapun latar belakang kasusnya, yaitu seorang peternak di daerah Padang, Sumatera Barat, memiliki jumlah populasi sapi ternak sekitar 16 ekor. Namun, di antara populasi sapi tersebut terdapat seekor sapi betina berumur 4 tahun yang menunjukkan gejala kurang sehat. Berdasarkan anamnesa dengan pemilik, lesi muncul pada awal bulan Maret pasca sapi digembalakan. Sistem pemeliharaannya semi-intensif pada musim hujan dan secara intensif pada musim kemarau. Sapi tersebut sudah divaksin dan kandangnya terletak dekat dengan kandang babi. Berdasarkan latar belakang dari kasus tersebut, maka ditimbulkan permasalahan di mana permasalahan-permasalahan ini akan dilanjutkan dengan pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, dan juga diagnosa dan prognosa. Baik, yang pertama merupakan pemeriksaan fisik. Pada pemeriksaan fisik ini ditemukan lesi pada permukaan kulit daerah kepala atau mandibula, dan juga ditemukan pada daerah leher, toraks, serta abdomen. Lesi yang ditemukan itu berdiameter kurang lebih 2 hingga 7 cm. Kemudian, sapi Bali ini memiliki nafsu makan yang masih baik, dan sapi ini juga masih bergerak dengan aktif. Adapun suhu tubuhnya sekitar 38,7 derajat Celcius. Kemudian mukosa itu berwarna merah muda pucat dengan capillary refill time kurang dari 2 detik. Serta palpasi kelenjar limfe itu tidak ditemukan perubahan dan juga pembengkakan. Kemudian setelah pemeriksaan fisik terdapat pemeriksaan penunjang. Jadi pemeriksaan penunjang ini dilakukan dengan cara pengerokan lesi kulit pada sapi betina tersebut. Hasil kerokan kulit tersebut akan dibawa ke laboratorium untuk diidentifikasi. Pada hasil pemeriksaannya ditemukan jamur Arthospora, Sporangiosphora koloni dermatophyta. Kemudian, setelah dilakukan pemeriksaan fisik dan juga pemeriksaan penunjang, maka muncul diagnosa dan juga prognosa. Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik maupun pemeriksaan penunjang, sapi Bali betina tersebut didiagnosis suspek ringworm dengan prognosa Fausta, namun membutuhkan waktu penyembuhan yang lama. Baik, setelah penjelasan terkait latar belakang kasus, kemudian permasalahan-permasalahan yang ditimbulkan, dan serta pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, diagnosa, serta prognosa yang sudah dijelaskan tadi, maka selanjutnya merupakan pembahasan dari kasus tersebut. Jadi selanjutnya pada kali ini saya akan membahas terkait pembahasan lebih lanjut terkait kasus tersebut. Jadi apa sih itu ringworm? Jadi ringworm atau dermatophytosis merupakan penyakit akibat infeksi cendawan atau jamur dari genus Epidermophyton, Microsporum, dan Trichophyton pada kulit atau jaringan lain yang mengandung keratin seperti bulu, kuku, rambut, dan tanduk pada hewan maupun manusia.
Penyakit ini itu sering dijumpai pada hewan yang dipelihara secara bersama-sama karena dapat menular antara sesama hewan. Sesungguhnya ringworm ini dapat sembuh sendiri, namun umumnya membutuhkan waktu yang cukup lama. Hal tersebut tergantung pada tingkat keparahan infeksi. Hewan yang terinfeksi ringworm perlu diberikan terapi karena penyakit ini mudah menyebar dan juga bersifat zoonosis. Selanjutnya, lesi klinis yang teramati pada sapi Bali yang dicurigai terinfeksi ringworm ini berupa alopecia berbentuk bulat berwarna putih, abu-abu atau coklat kehitaman, disertai dengan adanya hiperkeratosis, sisik dan krusta berbentuk bulatan seperti cincin dengan berbagai ukuran dan juga dengan batas yang jelas, hingga terjadi kerusakan pada rambut. Alopecia merupakan suatu kondisi hilangnya rambut secara parsial atau sebagian, ataupun secara keseluruhan pada bagian tubuh. Alopecia pada ringworm itu disebabkan oleh adanya inflamasi pada folikel rambut yang dapat mengakibatkan rusaknya batang rambut dan kerontokan rambut. Lesi tersebut umumnya terjadi pada daerah wajah, leher, dada, bahu, kaki, dan juga tubuh. Selanjutnya, terjadi juga keropeng lepuh dan kerak sehingga kulit dapat menebal. Apabila terjadi infeksi parah, maka tubuh sapi itu akan sangat kurus dan dapat menurunkan nafsu makannya. Baik, setelah pembahasan terkait apa sih itu penyakit ringworm, maka adapun penanganan yang dapat dilakukan untuk penyakit ringworm ini. Jadi, hewan yang terinfeksi spesies Dermatophyta tipe endotrik, maka dibutuhkan terapi yang bersifat sistemik. Namun, apabila hewan terinfeksi tipe ektotrik, maka pemberian terapi topikal mungkin sudah cukup. Meskipun tidak menimbulkan kematian, gangguan kerusakan kulit dan rambut dapat menurunkan nilai ekonomis sehingga perlu dilakukan penanggulangan penyakit dengan mencegah penyebaran, kemudian dilanjutkan dengan pengobatan. Baik, perlu kita ketahui sebelum melanjutkan ke pengobatan, alangkah baiknya kita dapat melakukan upaya pencegahan terlebih dahulu terhadap penyakit ringworm ini. Jadi, untuk mencegah penyakit ringworm pada sapi Bali, maka dapat melakukan beberapa hal secara berikut. Yang pertama adalah menjaga kebersihan hewan, kandang, dan peralatan-peralatan yang digunakan. Kemudian yang kedua adalah menjaga ventilasi dan kelembapan di dalam kandang. Kemudian yang ketiga, memisahkan ternak yang sakit dari ternak yang sehat, dan mengobati ternak yang sakit sampai sembuh. Kemudian yang keempat, itu adalah menghindari kontak langsung dengan ternak yang sakit. Dan yang kelima, yang perlu kita perhatikan juga adalah melakukan karantina semua hewan yang sudah kita beli minimal selama 2 minggu. Baik, setelah kita mengetahui terkait upaya-upaya pencegahan untuk mencegah terjadinya penyakit ringworm pada hewan, perlu kita ketahui juga terkait bagaimana sih pengobatan-pengobatan yang diperlukan untuk mengobati penyakit ringworm pada hewan. Jadi, pengobatan itu dapat dilakukan secara sistemik dan juga topikal. Secara sistemik itu dapat menggunakan glycofulvin dan natamicin. Dan secara topikal itu dapat menggunakan fungisida topikal seperti ketoconazole. Namun sebelumnya, kulit dari hewan tersebut itu harus disikat sampai keraknya bersih, kemudian digosok atau dioles salep ketoconazole pada tempat yang terinfeksi. Jadi, apa sih itu ketoconazole? Jadi, ketoconazole itu merupakan obat anti jamur golongan azol, lebih tepatnya adalah imidazole, di mana ketoconazole ini memiliki mekanisme aksi yang sama dengan agen anti jamur azol lainnya, yaitu itraconazole dan fluconazole. Ketoconazole ini menghambat enzim P450 dalam jamur dan juga menghambat sintesis ergosterol dalam membran sel jamur. Baik, dari beberapa yang sudah saya sampaikan di awal tadi, terkhususnya terkait latar belakang kasus, kemudian permasalahan yang ditimbulkan terkait kasus tersebut, dan juga
bagaimana pembahasan-pembahasan dari kasus tersebut, maka dapat disimpulkan, yaitu ringworm atau dermatopitosis itu merupakan penyakit akibat infeksi cendawan atau jamur pada kulit atau jaringan lain yang mengandung keratin. Gejala klinis yang sering timbul yaitu ditemukannya lesi berbentuk bulatan seperti cincin dan terdapat kerontokan atau kerusakan pada rambut. Penanganan dan pengobatan yang dapat diberikan diantaranya yaitu dapat dilakukan secara sistemik ataupun secara topikal. Dan perlu diingat, sebelum kita mengobati lebih baik kita mencegah. Oleh karena itu, jangan pernah dilupakan terkait upaya pencegahan untuk mencegah penyakit dari ringworm tersebut pada hewan. Baik, sekian yang dapat saya presentasikan terkait tugas case based learning 2 dari mata kuliah Ilmu Penyakit Bakteri dan Jamur yang mengangkat judul terkait studi kasus ringworm pada sapi Bali. Sebelumnya, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan pengucapan kata-kata ataupun ada kata-kata yang kurang berkenan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya dan salam sejahtera bagi kita semua.